Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berpresentasi mengenai proposal kami yang berjudul Proyek Perangkat Lunak SMS Gateway yang disusun oleh Muhammad Akmal Niam, Akjar Fariza, yaitu saya sendiri, Abian Saifullah, dan Lavin Pradana. Sedikit membahas tentang SMS Gateway. SMS Gateway adalah teknologi mengelola SMS melalui sistem komputerisasi. Biasanya digunakan pada aplikasi pendidikan sebagai absensi atau informasi pemberitahuan dari universitas. Aplikasi SMS Gateway akan mendeteksi network setiap operator yang akan digunakan dan setelah itu akan langsung diteruskan ke dalam aplikasi. Selain itu, SMS Gateway juga membutuhkan modem yang berfungsi untuk menjalankan aplikasi dan dapat menerima SMS yang dikirim oleh operator maupun request dari pelanggan. Sistem SMS Gateway juga membutuhkan koneksi database agar request dari pelanggan dapat tersimpan. Database berfungsi menyimpan transaksi yang terjadi setiap harinya dan permintaan akan diproses dan dapat diketahui request terjadi dalam suatu transaksi. Untuk merancang aplikasi berbasis SMS Gateway dibutuhkan metodologi pelaksanaan. Metodologi merupakan elemen yang paling mendasar dari suatu bisnis proses. Berikut ini adalah suatu metodologi untuk merealisasikan proyek perangkat lunak pada Universitas Pendidikan Indonesia. Akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada analisa sistem, yaitu untuk mempelajari bisnis proses yang berlangsung di Universitas Pendidikan Indonesia, mengidentifikasi fungsi-fungsi bisnis yang diperlukan sehingga bisa disimpulkan kebutuhan aplikasi perangkat lunak secara pasti. Yang kedua, ada desain fungsi, melakukan desain sistem secara detail, melakukan dari konteks diagram, data flow diagram, desain tabel, relasi tabel, dan sebagainya, sehingga membentuk sistem lengkap sesuai dengan fungsi-fungsi bisnis yang dikehendaki. Yang ketiga, ada pemrograman, yaitu melakukan coding untuk merealisasikan desain fungsi yang telah dibuat. Jumlah baris coding ini turut menentukan besar kecilnya harga perangkat lunak yang dibuat. Yang keempat, ada pengujian. Dilakukan untuk mengetahui apakah pekerjaan pemrograman telah dilakukan secara benar sehingga bisa dihasilkan fungsi-fungsi yang dikehendaki. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui keterbatasan dan kelemahan program aplikasi yang dibuat untuk penyempurnaan. Yang kelima, pelatihan atau training. Sebelum diserah terimakan ke user, pihak development proyek perangkat lunak bertanggung jawab melatih user atau operator universitas yang hendak mengoperasikan pemrograman aplikasi yang telah dibuat. Pihak pengembang juga berkewajiban memberikan informasi yang benar dan terbuka, sehingga tidak menyulitkan para pengguna di kemudian hari. Yang keenam, ada maintenance. Proyek perangkat lunak tidak bisa selesai begitu saja setelah diserah terimakan, tetapi masih berlanjut hingga tenggang waktu yang cukup untuk memastikan bahwa produk perangkat lunak yang telah diserahkan tersebut bisa beroperasi dengan baik dan tidak ada kendala yang berarti.
Kemudian ada dokumentasi. Dalam sebuah proyek terdiri dari beberapa dokumen. Dokumen dibuat untuk melihat kemajuan proyek yang sedang dikembangkan sebagai referensi untuk troubleshooting bila terjadi kendala dan juga sebagai pedoman operasional. Selanjutnya ada penjadwalan. Untuk penjadwalan terdiri dari yang pertama ada lingkup proyek. Bisa dilihat di tabel, yaitu ada beberapa jenis pekerjaan. Yang pertama ada analisa sistem yang kita beri simbol A, yang bertujuan untuk mempelajari bisnis proses yang berlangsung di universitas. Yang kedua ada desain fungsi yang kita beri simbol B, yaitu untuk melakukan desain sistem secara detail, mulai dari konteks diagram, data flow diagram, desain diagram atau desain tabel, dan relasi tabel. Selanjutnya ada program yang kita beri simbol C, itu bertugas untuk merealisasikan desain atau fungsi yang telah dibuat. Berikutnya ada pengujian yang kita beri simbol D, yaitu untuk mengetahui apakah pekerjaan pemrograman yang telah dilakukan secara benar sehingga bisa menghasilkan fungsi-fungsi yang dikehendaki. Kemudian ada pelatihan. Sebelum diserahkan ke user, pihak development perangkat lunak bertanggung jawab untuk melatih user atau untuk operator universitas yang hendak mengoperasikan program aplikasi yang telah dibuat. Kemudian ada pemeliharaan atau maintenance proyek. Perangkat lunak tidak begitu saja langsung diserahkan, tetapi ada masa tenggang yang cukup untuk memastikan bahwa perangkat lunak berjalan dengan selayaknya. Yang terakhir ada dokumentasi, yaitu bertujuan untuk melihat kemajuan proyek yang sedang dikembangkan dan juga sebagai referensi untuk troubleshooting bila terjadi kendala sebagai pedoman operasional. Selanjutnya ada perkiraan waktu. Untuk kegiatan A, waktu yang diperlukan menurut rencana adalah 2 hari. Kemudian B 2 hari. Selanjutnya yang C 10 hari, D 3 hari, E 6 hari, F 4 hari, dan G 13 hari. Kemudian untuk membuat aplikasi dibutuhkan juga sumber daya manusia. Untuk melaksanakan proyek perangkat lunak berbasis SMS Gateway, disiapkan SDM dengan peran sebagai berikut. Untuk kegiatan A, SDM yang dibutuhkan adalah 2 orang. Untuk kegiatan B4, C4, D3, E2, F3, kemudian G4. Sebagai catatan, setiap SDM dapat mengerjakan lebih dari satu kegiatan atau bekerja rangkap. Kemudian ada estimasi biaya. Sehubungan dengan jumlah kegiatan yang beragam disertai SDM yang dipekerjakan dalam mengerjakan proyek ini, adapun rincian biaya yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek perangkat lunak SMS Gateway adalah sebagai berikut. Untuk jumlah biayanya bisa dilihat di tabel. Demikian presentasi proposal proyek perangkat lunak SMS Gateway ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.